Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali dengan Jawa Timur dalam berita edisi Sabtu 18 Januari 2014 bersama saya Mira Azahra dan saya Iwan Tuana Kota. Selama 1 jam ke depan akan menyajikan berbagai informasi yang dihimpun tim redaksi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Saudara, inilah cuplikan berita aktual hari ini. Pasar penampungan Kencong Kabupaten Jember dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal. Jalan Nasional Lintas Utara Kabupaten Bangkalan mengalami rusak parah. Ombak Laut Jawa yang mencapai ketinggian 4 meter memaksa nelayan di wilayah kota Pasuruan tidak melaut. Saudara, banjir yang terjadi di sepanjang aliran anak sungai Gerindulu menyebabkan abrasi sungai di sepanjang bibir sungai di Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan Kota. Abrasi sungai tersebut mengakibatkan longsor pada bibir sungai yang berbatasan dengan badan jalan, sehingga arus kendaraan yang melintas diberlakukan sistem buka tutup. Lokasi badan jalan yang longsor berada di kilometer 2 Desa Purworejo. Jalur jalan yang berada di bibir jalan Pacitan Arjo Sari ini longsor setelah beberapa hari diterjang banjir yang terjadi di sepanjang aliran anak sungai Gerindulu. Akibat tak kuat menahan derasnya arus banjir, badan jalan tersebut longsor separuh jalan. Kini material longsoran mengarah ke sungai sehingga menimbulkan pendangkalan sungai. Sedangkan arus kendaraan yang melewati jalur ini terpaksa harus diberlakukan sistem buka tutup jalan. Karena badan jalan yang tersisa yang dapat dilewati kendaraan hanya selebar 2 meter, sehingga warga memasang rambu-rambu jalan. Selain menyebabkan longsor badan jalan, abrasi sungai juga menyebabkan 1 rumah terancam ambruk diterjang banjir. Jalan penghubung 2 kecamatan ini rawan terjadi longsor akibat abrasi sungai karena hampir separuh jalur jalan ini berada di bibir sungai. Meski upaya pembangunan pelengsengan batu miring telah dilakukan, namun jika banjir, bibir sungai ini tetap terjadi longsor. Dari Pacitan, Heru Wicaksono melaporkan. Akibat diguyur hujan terus-menerus, sebuah tebing di Desa Temon, Kecamatan Ngrayun, Ponorogo, longsor dan menimbun sebuah rumah warga. Longsoran ini membawa material berupa tanah dan bebatuan menimbun rumah yang lokasinya berada di bawah tebing, sedangkan rumah yang berada di atas tebing terancam juga runtuh. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah Ponorogo mengakibatkan bencana tanah longsor yang menimbun 3 rumah warga di Desa Temon, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Kondisi terparah dialami rumah milik Saman, warga desa setempat, akibat tanah tebing setinggi 15 meter yang berada di samping rumahnya longsor dan menimpa tembok rumah hingga jebol. Kejadian berawal saat wilayah tersebut diguyur hujan deras selama 6 jam. Mendengar suara gemuruh, korban yang saat itu berada di dalam rumah bersama keluarga langsung lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini, warga sekitar kemudian membantu dengan membersihkan rumah korban, namun karena banyaknya material tanah dan pepohonan yang menimbun rumah, upaya pembersihan memakan waktu lama. Selain merusak rumah Saman, tebing longsor juga mengancam rumah Jarno yang berada di atasnya yang rawan runtuh. Hal ini ditandai dengan banyaknya keretakan tanah di dalam rumahnya. Sementara ini sebelah masih bisa ditempati dan belum mengungsi sementara ini. Tapi ada kekhawatiran Pak dengan kondisi sangat mengkhawatirkan. Sementara intensitas hujan yang tinggi masih sering terjadi di wilayah ini, berpotensi terjadinya longsor susulan. Untuk itu warga dihimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati. Dari Kabupaten Ponorogo, Agus Triwasono melaporkan. Saudara, terkait dengan berita tentang bencana alam tadi, kami angkat dalam topik dialog kita petang ini bersama Rina Fahlevi. Ya, terima kasih Mira dan Iwan. Saudara, dalam beberapa hari terakhir ini Indonesia dilanda bencana alam yang cukup mengkhawatirkan. Sebut saja Sulawesi Utara dan juga Jakarta yang dilanda banjir hingga ketinggian 3 meter. Di Sumatera Utara, Gunung Sinabung masih mengeluarkan letusan. Keadaan ini tentunya mengkhawatirkan kita semua, termasuk di Jawa Timur yang juga memiliki potensi rawan bencana. Dan bagaimana kondisi Jawa Timur saat ini dan juga bagaimana nantinya warga mengantisipasi terjadinya bencana?
Jakarta. Untuk itu kita akan membahasnya bersama pemerhati lingkungan Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Suparto Wijoyo. Selamat sore, Mas Jojo. Selamat sore, Marina dan semua pemirsa. Gitu ya. Ya, Mas Jojo, kalau kita melihat dari beberapa tayangan tadi di beberapa daerah di Jawa Timur memang sedang dilanda bencana, dan juga Sulawesi Utara, Jakarta banjir parah, dan yang Mas Jojo lihat dari kejadian itu mengingat Jawa Timur juga punya potensi bencana, begitu, bagaimana? Ya, bencana itu kan bisa menjadi lencana, gitu ya. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, dan alam itu sesungguhnya tidak pernah memberikan bencana kenestapaan kepada manusia, tetapi memberikan rencana pembelajaran. Untuk itu dalam terminologi saya senantiasa saya istilahkan alam sedang menyapa. Jadi alam sedang menyapa itu ya nyapa kita bersama-sama, termasuk di Jawa Timur. Apa yang terjadi di Indonesia, di Jakarta, kenapa di Manado, juga di beberapa wilayah di Ponorogo tadi itu adalah kenapa hujan itu mestinya nikmat kok menjadi laknat gitu ya. Apa yang terjadi sesungguhnya karena kesalahan manajerial kita sendiri, cara kita mengelola alam. Untuk itu jangan main-main pada alam, dan kalau alam menyapa itu sungainya kan nyapa, hujannya nyopot. Kalau kita bisa berdialog dengan baik, tentu mereka tidak menimbulkan bencana, tapi menimbulkan lencana bagi kemanusiaan kita. Banjir misalnya terjadi itu kan karena orang mempersepsikan bahwa datang hujan, datang kemudian ke sungai, kalau sungai kemudian menimbulkan erosi. Kalau ini ke laut menimbulkan abrasi kan gitu. Nah, kalau ke sungai kemudian sungainya meluap, entah itu Bengawan Solo, apa itu Kali Brantas kan begitu, orang bicara bahwa yang mengakibatkan ini adalah luapan Bengawan Solo, padahal Bengawan Solo tidak pernah meluap, tetapi menangis sebenarnya. Kenapa menangis? Karena perutnya kembung. Kenapa perutnya kembung? Karena tadi itu ada sedimentasi akibat dari erosi tadi. Kenapa terjadi erosi itu? Karena pasti terjadi di mana konstelasi lahan pasti kritis. Untuk itu apa? Mikir banjir itu mestinya pada waktu musim kemarau. Kalau pas musim kemarau itu mikirnya bagaimana nanti mengantisipasi banjir. Kalau pas musim banjir, musim penghujan, yang dipikir adalah bagaimana menabung air. Untuk itu saya mendukung bagaimana para pengabdi lingkungan maupun pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi yang mengembangkan setiap kabupaten itu ada pembangunan embung-embung air. Kalau dulu itu kan waduk istilahnya. Waduk itu sebenarnya ya tempat penampungan gitu. Nah, itulah hal-hal yang harus dipulihkan di Jawa Timur. Gitu. Iya, baik. Jadi bisa dikatakan masyarakat di Jawa Timur atau masyarakat di Indonesia pada umumnya ini kurang paham begitu ya. Bagaimana pada saat musim kemarau kita harus membuat tindakan antisipasif agar di musim hujan tidak terjadi banjir, begitu? Ya, pemahaman itu kan bisa berkembang. Dan setiap pemahaman itu kalau masyarakat itu sebenarnya kan jamaah. Nah, jamaah itu butuh imam. Untuk itu apa yang dibutuhkan adalah langkah-langkah sang imam sebenarnya, sang pemimpin, di mana sang pemimpin itu harus punya kreativitas tentang itu. Untuk itu Jakarta menjadi pelajaran besar. Kenapa di Jakarta? Ya ibu kota itu kan selalu Jakarta, jangan coba-coba tanpa harta kan gitu. Atau jangan coba-coba nggak ngerebut takhta. Untuk itu orang berangkat ke Jakarta rebutannya takhta, padahal yang didapat bencana dan banjir kan gitu kan. Nah, ini kemudian menyalahkan itu sejak tahun 2004. Sebenarnya sejak tahun 2004 terjadi yang namanya reklamasi Pantura Jakarta sepanjang 36 km itu diuruk, sama dengan kalau di wilayah-wilayah di Surabaya misalnya apa yang dinamakan Pantai Timur Surabaya itu sejak tahun 90-an kan terjadi reklamasi dengan dibangunnya rumah-rumah mewah di wilayah sana. Maka ya lumayan lah kalau Surabaya ini kan gini, hujan sedikit tidak menjadi kota kenangan tapi kota genangan, ya minimal ada kenangannya, ya kenangan tergenang gitu ya. Iya. Kenapa? Resapan sedimentasi di sini bukan hanya soal itu tetapi soal sanitasi perkotaan. Jadi banyak hal yang PR kita bersama. Tapi Jawa Timur ini dalam skala yang lebih besar, memang soal nelayannya ya harus mengantisipasi itu tadi. Kemudian apa? Saya yakin masyarakat Jawa Timur memiliki kesadaran yang luar biasa sekarang ini menggelorakan semangat cinta lingkungannya. Untuk itu setiap kawasan sekarang di beberapa wilayah pasti tambah, tumbuhan itu tambah. Jadi hutan kalau dulu itu kita 1,3 juta hektar, sekarang kan lebih dari 1,5 juta hektar. Artinya sedang terjadi
perkembangan yang luar biasa sebagai penyelamatan ekosistem di Jawa Timur. Baik, untuk Jawa Timur sendiri berarti sudah bagus begitu ya kesadaran masyarakat untuk tindakan mengantisipasi tersebut, begitu bisa dikatakan seperti itu. Ya, kesadaran yang bagus itu kalau dilaksanakan dengan ketaatan yang bagus. Untuk itu apa? Taat sadar nanam, tapi taat tidak menebang. Nah, ini dia. Kadang sadar nanam, taat tetap menebang juga tetap begitu menebang, ya Mas itu. Jojo. Iya, baiklah. Dan untuk daerah-daerah di Jawa Timur sendiri ini Mas Jojo, ini bagaimana ini daerah-daerah mana saja yang kira-kira rawan bencana dan bencana apa itu? Kalau menurut berbagai datanya orang bisa bicara bahwa hanya 18 kabupaten kota. Tapi bagi saya 38 kabupaten itu juga memiliki potensi-potensi. Kalau ngomong orang urusan potensi, mau sepeda motoran bisa tabrak gitu Iya, tadi ya. betul, Orang di jalan bisa kecelakaan. Apa? Bencana itu sesungguhnya akan melekat dalam setiap apapun. Untuk itu apa yang terjadinya di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur ada potensi seluruhnya. Di mana orang akan, di Pacitan, di Pacitan orang urusan nelayan, di Lingkar Selatan orang ribut tentang bagaimana terjadi tanah longsor, termasuk di wilayah Jawa Timur bagian tengah, kan begitu. Tetapi kalau orang di Bangkalan tidak banyak terjadi gelombang besar, tetapi jalannya rusak. Betul, iya. Ya, Bupati baru masih banyak perlu belajar, mungkin begitu. Jadi, sekarang hal-hal semacam itulah yang terus ditingkatkan. Kalau orang di Lamongan dulu biasanya banjir, Lamongan itu. Tapi kan alhamdulillah hari ini kan tidak ada berita-berita kontributor dari Lamongan untuk kirim berita banjir. Iya, betul. Ya. Karena apa? Karena program pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa Timur kan Plangbot itu ada sudetan besar. Jadi Bengawan Blawi itu Blawan dulu itu kayak nenggone Medan ono Blawan, di sini ada Blawi. Nah, disitulah sekarang dilakukan penyudetan sampai wilayah Laren, wilayah sana, sehingga apa yang terjadi sekarang lumayan Plangbot berjalan. Bojonegoro mestinya nanti ke depan itu saya mengusulkan begini. Di sepanjang Bengawan Solo, Mbak, mulai dari Gajah Mungkur, ini Gajah Mungkur belum Gajah Mungkurep, ya, Gajah Mungkur ya. Sampai pada wilayah Gresik itu sesungguhnya sejak zaman kolonial itu ada lubang-lubang tikusnya. Nah, inilah yang harus direvitalisasi, yang harus dihidupkan. Kemudian kalau ini berantas sekali, berantas itu sejak zaman kerajaan, entah itu kerajaan Airlangga maupun Majapahit. Era Majapahit itu dibagi menjadi 79 titik. Jadi hampir 80 titik dimulai dari Batu sana sampai pada kembali ke Malang itu yang melewati 17 kabupaten kota. Itu dulu ada dibagi menjadi 80 zona. Jadi ada zona 1, zona 2 yang itu dijaga oleh masing-masing Jogotirto namanya. Jogotirto ini berkembang dalam era Demak menjadi ya era-eranya Wali Songo ya Kalijogo kan. Nah, bagaimana sekarang ini dihidupkan kembali bahwa ada zonasi di wilayah ini sehingga tidak terjadi bencana. Nah, hal-hal semacam ini kita tidak perlu belajar ke Belanda, tidak perlu ke Eropa, sesungguhnya tidak perlu ke Amerika, tetapi belajar, ternyata pada 1358 tepatnya, itu saja Hayam Wuruk mampu melakukan desain penataan berantas dengan melakukan zonasi-zonasi. Dan satu titik kawasan zona itu harus dijaga hutannya, kemudian dijaga penambangannya, jadi ekonomi rakyat tambang pasirnya jalan, sedimentasi tidak terjadi, volume debit air akan tetap terjaga. Hutan tetap lestari loh. Manajemen ini pernah dibangun gitu loh, pernah dibangun pada era Hayam Wuruk yang sebelumnya pada era Erlangga juga dilakukan. Jadi artinya apa? Kenapa sih Natal gini sekarang tidak bisa terjadi? Nah, inilah yang terus didorong, dan masyarakat saya pikir dengan melalui dialog di TVRI semacam ini kan banyak yang dengar, dan itu berarti akan melakukan perbaikan. Iya, mudah-mudahan saja itu ya, kita berdoa bersama. Dan untuk pemerintah provinsi sendiri bagaimana, apa yang menurut Mas Jojo apa yang harus dilakukan begitu, mengingat intensitas curah hujan ini masih akan terus tinggi sampai akhir Januari begitu. Ya kan ada gerak cepatnya yang dinamakan ya tim SAR kan sudah berjalan di mana-mana. Tapi ada hal yang serius yang kalau kami di Kapal Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi dengan dukungan penuh Pak Gubernur, itu kan sampai 3 bulan ke depan dari teman-teman di Kapal Jawa Timur kan membangun 30 titik desa di sepanjang mulai wilayah Ponorogo sampai Sumeneb gitu ya, sampai Banyuwangi.
itu ada titik-titik hutan desa yang dibangun. Ini langkah kecil dalam konteks sekarang, tapi 5 tahun ke depan hutan bisa berjalan dengan bagus, sumber air terlindungi, bank air akan ada, kan begitu. Ini harus disambut mestinya. Dan saya yakin kalau masyarakat bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pak Gubernurnya sudah melakukan pencanangan bersama, satu desa, satu kawasan konservasi, satu hutan. Dan kalau membaca visi pemerintahan tahun 2014 sampai 2019 nantinya, itu kan juga ada konservasi pedesaan. Jadi bagaimana membangun hutan berbasis pedesaan. Jadi nanti kalau Mbak Rina ke setiap desa itu ya bisa manen semuanya. Karena di desa-desa itu akan ada hutan desa. Loh, sekarang bagaimana masyarakat memberikan contoh-contoh kecil, masih 30 titik yang kami bangun, tetapi ini nanti kan harus digulirkan, dikembangkan gitu. Kalau soal sudah terjadi bencana, orang akan ribut soal mie instan. Orang akan ribut itu. Nah, sekarang mumpung belum terjadi bencana di wilayahmu, tugas kita semua adalah melakukan pencegahan itu, kan begitu. Nah, dan ini sudah disosialisasikan untuk masyarakat ini, Jawa Timur sendiri. Ya, bersama TVRI. Bersama TVRI. Oke, baiklah. Dan bagaimana apa ya komentar kemudian antusiasme di masyarakat sendiri, Mas Jojo? Masyarakat serius kita sikapi, misalnya kalau di pesantren kita sekarang ini kan ada berbasis pesantren, jadi bagaimana membangun lingkungan berbasis kawasan-kawasan pesantren. Misalnya yang tadi Kediri kita pusatkan di Pagu, kalau di Ponorogo di pondok pesantren Arsyala dan beberapa wilayah pedesaan. Oh, ada di Sumeneb itu ada Gulu-Gulu, ada juga di tempatnya Mbah Yawawi Imron misalnya. Kemudian di Pakong itu di beberapa wilayah di pegunungan di Pakong itu juga ada, sumber airnya juga ada. Artinya masyarakat luar biasa, karena target kami sendiri kalau dari masyarakat, dari orang kampus di Universitas Airlangga dengan dukungan pemerintah provinsinya dan Perhutani, kemudian kehutanan sangat positif. Artinya apa? Dalam rentang 1 bulan ini saja mengawali tahun baru, itu lebih dari 72.000 tanaman yang kita tanam. Nah, itu melalui nongkone nanti 5 tahun ke depan Mbak Rina bisa manen bersama, ada nongko, ada kluwe, ada pete. Jadi kalau suka sambal pete tinggal nanam. Artinya apa? Tujuan kami adalah kalau masyarakat desa itu ekonomi tidak tambah, pendapatan tidak tambah karena ini ada tahun politik, ribut politiknya, maka pengeluarannya kan berkurang. Karena apa? Mau nyambel pete tidak perlu lagi beli pete, karena di kebunnya sudah ada pete. Kemudian kalau mau cabai dia tidak perlu beli cabai karena di pekarangannya ada cabai. Bagaimana mengelola lingkungan itu punya kepentingan ekonomi, selamat lingkungannya, pendapatan meskipun tidak tambah, pengeluaran itu berkurang. Berarti kan nabung tetap jalan. Maka saya bangga Jawa Timur akan tetap bergerak. Oh, kurangnya banyak Mas, ternyata banyak, kurangnya banyak. Kalau ada kritik masih kurang, maka Anda yang kritik kurang, ayo bersama saya memberikan solusi begitu kan. Sama-sama gitu. Iya, baiklah. Dan ini yang terakhir nih Mas Jojo, ini harapan Mas Jojo sendiri untuk lingkungan terutama di Jawa Timur ini, dan untuk masyarakat Jawa Timur bagaimana kita bersama-sama berangkulan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Jawa Timur. Ya, bersama-sama, rangkulannya sebentar saja. Nah, kebersamaannya untuk apa? Untuk bercocok tanam, pertaniannya untuk menanam. Jadi artinya apa? Melanjutkan satu gerakan pengabdian lingkungan itu sangat penting. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi support ini. Kabupaten saya kalau ketemu setiap bupati, wali kota di Jawa Timur ini memberikan support besar. Tinggal masyarakat yang sudah bergerak ini harus tetap dipelihara. Istilah dalam bahasa Jawanya kan, kita bersama-sama ngeramut, ngerumat, ngeruat paseduluran untuk mencintai lingkungan ini. Maka tidak akan ada bencana karena kita suka bersedekah. Sedekah kita sederhana, sedekah oksigen. Sedekah oksigen itu berarti nanam pohon. Iya, baiklah, terima kasih Mas Jojo, ini informasinya. Dan kita berharap bersama Jawa Timur ini ya tidak akan, mungkin ada bencana tapi bisa diminimalisir paling tidak menjadi lencana saja. Menjadi lencana saja, jangan jadi bencana begitu. Terima kasih. Dan saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan disampaikan rekan kami Mira dan juga Iwan, tapi selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Banjir merupakan problematika yang sangat serius di kota Ketamsa. Penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Disiplin memang perlu dibiasakan sejak usia dini agar kita terbiasa tumbuh kesadaran diri. Kota ini milik kita bersama. Ayo kita jaga kebersihannya.
Jangan ditebangi. Menjadi longsor. Banjir bandang. Banyak korbannya. Aku menanam satu. Aku juga. Aku juga. Satu untuk selamatkan bumi. Ya saudara, informasi cuaca tadi mengakhiri seluruh rangkaian Jawa Timur dalam berita, dan berbagai berita tersebut juga dapat Anda akses melalui website kami di tvrijatim.com. Saya Mira Azhara. Dan saya Iwan Tuana Kota mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.